Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Susanti dengan NIM 16014201002 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester di semester 6 di mata kuliah Manajemen Kepemimpinan PAUD. Ya, sebelumnya di sini saya akan membahas beberapa materi seperti pengertian manajemen PAUD, yang kedua pentingnya manajemen PAUD, yang ketiga kompetensi kunci dalam manajemen dan kepemimpinan PAUD, yang keempat tantangan dalam manajemen kepemimpinan PAUD, yang kelima yang terakhir strategi untuk meningkatkan manajemen dan kepemimpinan PAUD. Gak usah kelamaan, kita langsung bahas. Oke, yang pertama pengertian dari manajemen dan kepemimpinan PAUD. Manajemen PAUD adalah suatu proses perencanaan perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan visi untuk pendidikan anak usia dini. Mencakup manajemen sumber daya manusia, keuangan, dan sarana serta prasarana di lembaga tersebut. Yang kedua, kepemimpinan PAUD adalah kemampuan untuk mengarahkan, memotivasi, dan menginspirasi para tenaga pendidik dan orang tua dalam mencapai tujuan visi yang telah ditetapkan di lembaga PAUD tersebut. Seorang pemimpin efektif akan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak tersebut. Untuk yang kedua adalah pentingnya manajemen dan kepemimpinan PAUD. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Manajemen dan kepemimpinan PAUD yang baik dalam PAUD dapat meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Seorang pemimpin yang efektif akan memastikan adanya rencana pembelajaran yang baik, penilaian yang tepat, serta pemenuhan kebutuhan individual anak-anak tersebut. Untuk yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga. Manajemen yang efektif akan memastikan pemanfaatan sumber daya yang tepat, termasuk alokasi waktu, tenaga, dan keuangan, sehingga lembaga PAUD dapat beroperasi dengan efisien dan efektivitasnya yang optimal. Untuk yang ketiga, memotivasi dan menginspirasi tenaga pendidikan. Kepemimpinan yang baik akan memotivasi dan menginspirasi tenaga pendidik untuk melakukan yang baik dalam mendidik anak-anaknya tersebut. Seorang pemimpin yang mampu mendengar, memberikan dukungan, dan memberikan umpan balik konstruktif akan meningkatkan kinerja para tenaga pendidikan tersebut. Yang keempat, yaitu meningkatkan keterlibatan orang tua. Manajemen dan kepemimpinan yang efektif akan mendorong keterlibatan orang tua dalam pendidikan anaknya melalui komunikasi yang baik dan kolaborasi dengan orang tua. Lembaga PAUD dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Ya, selanjutnya kita akan membahas kompetensi kunci dalam manajemen dan kepemimpinan PAUD yang materi ketiga. Itu ada dua, yaitu keterampilan manajerial sama keterampilan kepemimpinan. Ya, untuk keterampilan manajerial ada tiga. Yang pertama adalah perencanaan dan perorganisasian program pendidikan. Yang kedua, pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan. Yang ketiga, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Untuk yang keterampilan kepemimpinan juga ada tiga ya teman-teman. Yang pertama, kemampuan berkomunikasi dan mendengar dengan baik. Yang kedua, kemampuan memotivasi dan menginspirasi. Yang ketiga, kemampuan mengambil keputusan yang tepat. Ya, selanjutnya kita akan membahas ke materi yang keempat, yaitu tantangan dalam manajemen dan kepemimpinan PAUD. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Ada dua ya teman-teman. Yang pertama, keterbatasan anggaran untuk mengembangkan dan meningkatkan sarana serta prasarana. Yang kedua, kurangnya pendidikan yang berkualitas. Untuk yang ketiga, kompleksitas dalam memenuhi kebutuhan anak. Dibagi ada dua lagi teman-teman. Yang pertama, setiap anak memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda. Yang kedua, memastikan pelayanan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan anak tersebut. Yang ketiga,
yaitu kolaborasi dengan orang tua dan komunitas. Memperkuat keterlibatan orang tua membangun kerjasama dan komunikasi setempatnya. Yang terakhir materinya yaitu yang kelima, strategi untuk meningkatkan manajemen dan kepemimpinan PAUD. Ada 3 teman-teman. Yang pertama pengembangan diri, yang kedua kolaborasi dengan lembaga lain, dan yang terakhir adalah membangun tim yang solid. Untuk pengembangan diri itu dibagi ada 2. Yang pertama melakukan pengembangan diri melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan. Yang kedua membaca literatur terkait manajemen dan kepemimpinan dalam PAUD. Yang kedua kolaborasi dengan lembaga lain itu membangun jaringan dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan organisasi terkait lainnya untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalamannya. Untuk yang terakhir, yang ketiga, membangun tim yang solid. Dibagi ada 2 ya teman-teman. Yang pertama membentuk tim yang kuat dan solid di dalam lembaga PAUD. Yang kedua mempromosikan kolaborasi dan komunikasi efektif antara anggota tim tersebut. Begitu penjelasannya ya teman-teman. Ada 5 materi yang saya sudah bahas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.